Teori penawaran Islami. Teori penawaran Islami mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang bersedia diproduksi dan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Berikut ada beberapa aspek penting dari teori penawaran Islami. Yang pertama ada etika dan moralitas. Penawaran dalam ekonomi Islam harus mengikuti prinsip etika dan moral yang ditetapkan oleh syariah. Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Kemudian yang kedua ada riba. Dalam Islam itu kan riba atau bunga itu dilarang. Oleh karena itu, teori penawaran Islami tidak hanya mempertimbangkan harga dan biaya produksi, tetapi juga dampak dari sistem keuangan yang adil dan tanpa riba. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Penawaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan individu. Kemudian yang selanjutnya ada ketersediaan sumber daya. Dalam penawaran Islami, penggunaan sumber daya harus efisien dan bertanggung jawab, serta tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Seperti dalam teori ekonomi klasik, penawaran dalam ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh hukum permintaan. Namun, intervensi pemerintah mungkin diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pasar. Kemudian ada zakat. Pemenuhan kewajiban zakat atau sumbangan wajib dapat mempengaruhi penawaran dengan mendistribusikan kekayaan dan mendorong produsen untuk berkontribusi kepada masyarakat. Penerapan teori penawaran Islami di kehidupan nyata sering melibatkan penggunaan prinsip-prinsip ini untuk merancang sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada teknologi. Peningkatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan penawaran. Produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Semakin canggih teknologi produksi, semakin banyak barang yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada perkiraan harga sumber. Jika diperkirakan harga faktor produksi naik, produsen cenderung menambah faktor produksi. Kemudian ada harga sumber produksi. Apabila harga produksi naik, maka jumlah barang yang dihasilkan sedikit. Kemudian ada jumlah penjual. Jika ada lebih banyak penjual di pasar, jumlah total penawaran akan meningkat. Sebaliknya, jika penjual keluar dari pasar, penawaran dapat menurun. Kemudian yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Untuk menjaga stabilisasi pasar, pemerintah perlu ikut campur dalam mekanisme pembentukan pasar. Seperti pajak, subsidi, dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi biaya produksi dan keputusan penawaran. Misalnya subsidi dapat meningkatkan penawaran dengan menurunkan biaya produksi. Produser surplus adalah selisih antara jumlah yang diterima produsen untuk barang yang mereka jual dan biaya minimum yang bersedia mereka terima untuk memproduksi barang tersebut. Dengan kata lain, produser surplus mencerminkan keuntungan yang diperoleh produsen dari penjualan barang di atas biaya produksi. Mengenai penjelasan dari kurva produser surplus, yang pertama ada kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang akan diproduksi produsen. Biasanya kurva ini naik dari kiri ke kanan, yang berarti semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang akan diproduksi. Harga pasar. Di pasar, harga barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika harga pasar lebih tinggi dari marginal produksi, produsen mendapatkan surplus. Kemudian untuk area produser surplus, pada grafik tersebut, produser surplus diwakili oleh area yang terletak di atas kurva penawaran atau biaya marginal dan di bawah garis harga pasar. Area ini menggambarkan keuntungan tambahan yang diperoleh produsen. Kemudian ada perubahan harga. Jika harga pasar meningkat, area produser surplus akan bertambah karena lebih banyak produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan barang mereka. Pada dasarnya, produser surplus adalah indikator penting dari kesejahteraan produsen dalam pasar dan menggambarkan seberapa banyak keuntungan tambahan yang dihasilkan dari aktivitas produksi mereka.
Hal ini juga mencerminkan insentif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak barang ketika harga pasar tinggi. Pengaruh zakat perniagaan. Seseorang harus membayar zakat sebesar 2,5% apabila memenuhi dua hal. Yang pertama ada nisab, yaitu batas minimal harta yang menjadi objek zakat setara dengan 96 gram emas. Dan haul adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu selama 1 tahun. Objek dari zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Untuk kurvanya, yang vertikal adalah price atau harga, sedangkan yang horizontal adalah jumlah. Area yang diarsir adalah area keuntungan produser atau selisih dari total revenue dengan total variabel. Kemudian ada kurva ATC atau average total cost, yaitu biaya produksi total dari per unit keluaran. Nah, pada kurva ATC sendiri itu mengalami penurunan terlebih dahulu itu karena seluruh jumlah barang yang diproduksi mulai dari sewa gedung itu dibagi seluruh dengan jumlah produksi, kemudian mengalami kenaikan karena adanya penambahan jumlah produksi yang meningkatkan biaya variabel. Karena dalam meningkatkan jumlah produksi itu perlu lebih sumber daya seperti tenaga kerja dan biaya bahan baku untuk produksi barang tambahan. Nah, ATC adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Kemudian untuk yang kurva MC atau marginal cost adalah biaya untuk produksi per unit untuk setiap satu tambahan produksi. Kemudian yang bawah ada kurva profit dan zakat. Nah, pada titik Q1 yang tengah itu adalah tingkat output yang maksimal, di mana biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal atau MR. Kemudian untuk yang Q1 paling kanan tersebut adalah titik di mana kurva profit dan zakat menunjukkan keseimbangan, di mana pemilik perniagaan merasa memiliki surplus yang cukup untuk menyisihkan membayar zakat tanpa mengganggu jalannya operasi perniagaan. Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan produksi surplus dan zakat yang harus dibayar. Dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berarti sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat.